Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi teman-teman kalian sebelumnya, sebelum kita membahas bentuk kalimat dalam menanyakan di mana seseorang tinggal, saya sangat merekomendasikan untuk kalian memahami ini dulu, dasar-dasar dari pembahasan yang akan kita bahas, yang mana pembahasannya adalah penggunaan to do, yaitu do atau does dalam sebuah kalimat. Berdasarkan pengalaman teman-teman kalian sebelumnya, mereka itu kebingungan dalam penggunaan to do, does dalam kalimat, kapan do atau does digunakan, dan kapan do atau does itu tidak digunakan. Jadi itu adalah fokus belajar kita pada video kali ini. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita masuk, saya ingin memberikan pengertian apa itu kata kerja. Saya sorong ini dulu. Jadi ini bagian kedua, materi menanyakan di mana seseorang tinggal. Bagian kedua ya. Bagian kedua, for asking where someone live, menanyakan di mana seseorang tinggal. Ya, ini. Berdasarkan dari buku Faidal RA pada bab 5 halaman 87, di situ dikatakan verbs, kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan, action, atau keadaan wujud, state of being dari subjek. Bagian kedua, kata kerja verbs yang menunjukkan tindakan action dari subjek, misalnya to buy, membeli, to write, menulis, to read, membaca, to walk, berjalan, to run, berlari. Yang bagian ketiga, sedangkan kata kerja verbs yang menunjukkan keadaan wujud, state of being dari subjek, misalnya to be, is, was, I'm, was, are, were. To have, mempunyai, to become, menjadi, to seem, kelihatan, dan lain sebagainya. Ini perlu saya ingatkan, kalian harus memahami atau menghafal penjelasan yang sekarang saya tunjukkan, karena saya akan sering menyebutkan pengertian dari kata kerja. Jadi kalau kalian tidak memahami kata kerja itu apa, berdasarkan ini kalian akan kesusahan, atau nanti ketika saya jelaskan kalian akan susah memahami penjelasan yang akan saya paparkan di video kali ini. Oke, mungkin dengan penjelasan ini semoga sedikit terbayang di kepala kalian. I hope with this you guys could imagine what the verb is. I hope with this explanation will help you to understand more. Oke, saya harap dengan penjelasan yang saya paparkan ini kalian bisa lebih paham. Oke, sekarang kita akan membahas do dan does, right? So, let's go. Oke, di sini do, does itu mempunyai dua fungsi dalam bahasa Inggris. Do and does have two functions in English. And the first function is, dan fungsi pertamanya adalah as a verb, sebagai kata kerja. Kenapa tidak aktif pulpennya? Oke. Oke, di sini sebagai kata kerja. Jadi fungsi pertamanya adalah sebagai kata kerja. Dan arti do does di sini adalah melakukan, lakukan, mengerjakan, kerjakan. Yang pertama sudah ya. The first function is done. Alright. Sekarang yang kedua. Now we go to the second function is. Yang kedua adalah sebagai kata kerja bantu, auxiliary verb. Ini kata kerja bantu.
Di sini auxiliary verb mempunyai arti ketika menjadi sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Oke, saya pindahkan dulu. Oke, sebagai kata kerja bantu auxiliary verb. Oke, di sini tolong diperhatikan betul bagian ini. Tolong jangan di skip atau dipercepat videonya agar kalian bisa memahami betul. Oke, kita masuk yang pertama. Auxiliary verb menjadi tidak atau jangan jika do does ditambahkan not. Jadi di sini ya. Jadi do dan does menjadi auxiliary verb ketika di belakangnya ditambahkan not. Jadi do atau does di dalam kalimat terus terdapat not di belakangnya setelah kata do dan does, berarti do does di situ menjadi auxiliary verb. Oke, di sini cukup kalian pahami saja dulu. Oke, lanjut. Dan yang kedua, sebagai kata kerja bantu yang memberi arti apakah. Jadi ini tentang bertanya ya. Oke, nanti kita akan jelaskan. Di bagian ketiga ini, do does berarti kah atau memberi ekspresi kah jika bersama 5W1H. Dan 5W1H itu adalah what, yang mana artinya apa yang, terus kata where, di mana atau kemana, when yang berarti kapan, why mengapa atau kenapa, who yang artinya siapa, how artinya bagaimana. Oke, melekatnya do atau does dengan 5W1H ini itu memberi ekspresi atau memberi arti kah. Maksudnya adalah menguatkan kata tanya, memberi maksud bertanya. Oke, selanjutnya yang keempat, sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb ini menyatakan suatu penegasan terhadap suatu kegiatan yang kita lakukan. Oke, di sini berdasarkan apa yang saya telah pelajari tentang to do itu membahas suatu kebiasaan, perlakuan yang kita lakukan sehari-hari, keseharian kita. Oke, sekarang berbicara tentang do atau does berarti berbicara tentang kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama verb one atau kerja bentuk present. Seperti ini ya. Oke. Jika kalian pernah ikut kegiatan kursus belajar bahasa Inggris atau privat bahasa Inggris, mungkin kalian akan paham dengan tabel ini. Bagian belum, simak baik-baik. Bagian masih bingung atau sulit untuk memahami, silahkan komen di kolom komentar. Oke. Di sini kalian melihat ada verb 1, verb 2, verb 3, yang terakhir verb ing. Oke, kita fokusnya dulu di verba 1. Yang ini ya. Verba 1. Terdapat 2 kolom di sini. Ada bare infinitive dan ada verba 1 lagi. Jadi ini perlu saya jelaskan. Bare infinitive ini adalah sama ya, verba 1, tapi si bare infinitive ini tanpa tambahan s atau es. Oke. Jadi dia itu verb 1 tapi tidak boleh ditambahkan s atau es pada akhir katanya. Oke. Di sini kita harus saling setuju dulu. Kita harus menyamakan pandangan, menyamakan persepsi agar kalian bisa paham. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke do atau does. Do atau does terhadap subjek. Jadi kalian lihat di layar ada do, ada does di sini. Ada do, ada does. Nah, sekarang oke, jadi sekarang do does terhadap subjek. Jadi untuk subjek
atau saya, you atau Anda, they mereka, we kami. Itu I, you, we, they di sini dia ketemunya dengan do. Sementara he dia seorang laki-laki, she dia seorang perempuan, it ini menunjuk satu benda itu selain manusia, names nama benda. Names di sini maksudnya adalah setiap nama benda, nama asli benda yang langsung kita ucapkan dan jumlahnya satu. Oke, khusus untuk it di sini itu benda selain dari manusia. Dan saya ingatkan jangan pernah menunjuk manusia dengan kata it karena itu kurang tepat. Kalau ingin menunjukkan seorang laki-laki kita pakai he, menunjuk seorang perempuan kita pakai she. Oke. Sekarang kita lanjut. Jadi saya ulang lagi, I, saya, you, Anda, we, kami, they, mereka itu ketemunya do. Sementara he, she, it, names itu ketemunya does. Jadi untuk subjek saya sudah jelaskan. Oke, kita lanjut. Jadi seperti ini ya. I do, they do, he does, names does. Oke, tadi kan kita sudah bahas apa itu do dan does. Dan do does adalah ketika dia kata kerja utama yang berarti melakukan, lakukan, mengerjakan, kerjakan. Terus sudah dibahas apa itu kata kerja ya di bagian pertama tadi. Jadi intinya kata kerja itu adalah pergerakan ya. Seperti makan itu ada pergerakan, maka itu adalah kata makan itu adalah kata kerja ya. Menulis itu ada pergerakan, makanya dia masuk dalam kata kerja karena pergerakan ya. Jadi intinya yang saya maksud di sini kata kerja itu kalian bisa melihat ada pergerakan, ada aksi. Oke. Jadi ketika kalian melihat seperti kata makan kan bergerak ya. Maka dia masuk ke dalam kelompok kata kerja. Minum itu kan bergerak ya. Maka dia masuk ke dalam kelompok kata kerja. Menulis itu menggerakkan tangan, maka kata menulis di sini masuk dalam kolom kata kerja. Jadi ketika kita membahas kata kerja, berarti kita akan membahas kata to do. Oke, terus tadi juga sudah dijelaskan apa itu auxiliary verb adalah kata kerja bantu. Tadi sudah dijelaskan apa itu auxiliary verb adalah kata kerja bantu, yang mana do menjadi auxiliary verb kata kerja bantu jika ditambahkan not di belakangnya. Dan do does jadi auxiliary verb jika terletak sebelum subjek. Jadi intinya jika ada subjek terus di belakangnya ada do atau does terus ditambahkan not, maka do does-nya di situ, do does tambah not-nya itu menjadi auxiliary verb. Terus kalimat interrogatif yang mana itu akan kita bahas selanjutnya. Terus tadi juga sudah dijelaskan maksud dan makna penggunaan auxiliary verb do does. Jadi sekarang kita masuk ke penjelasan. Jadi do dan does karena ini sangat berhubungan erat dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi tolong jangan di skip atau dipercepat videonya agar tidak gagal paham. Ini diperhatikan baik-baik. Oke, sekarang do does sebagai kata kerja murni yang artinya melakukan dan mengerjakan. Ini saya ulangi terus supaya kalian mengerti ya. Oke, kita masuk ke contoh katanya, contoh kalimatnya. I do this job. I do this job.
I-nya di situ adalah saya. Do-nya di situ adalah melakukan. This job adalah pekerjaan ini. Jadi ingat ya, I itu saya, do adalah melakukan, mengerjakan. Ingat ya penjelasan di awal video, kalau kalian menyimak dari awal ya, ingatan kalian akan terhubung dengan teks yang tertampil di layar. Lalu kau akan mengatakan, oh iya saya ingat. Ketika kalian mengingatnya, di momen ini saya bisa bilang kalau kalian sudah sedikit paham atau mengerti. Oke, kita tetap fokus. Kita lanjut. I do this job. Saya melakukan pekerjaan ini. Jadi do di sini adalah kata kerja pertama atau verb one yang mana menerangkan masa waktu masa kini. Jadi kata kerja yang digunakan di sini itu menyatakan I do this job. Saya mengerjakan pekerjaan ini. Do-nya di sini kata do-nya di sini biasanya dan dalam keseharian saya atau kebiasaan saya. Jadi do di sini itu menerangkan kebiasaan kita sehari-hari. Oke, lanjut. He does this job. Dia laki-laki melakukan pekerjaan ini. Lihat di sini he memakai kata does, dan does di sini bukan sebagai kata kerja bantu, tetapi sebagai kata kerja murni. Oke, jadi he itu dia laki-laki. Seharusnya melakukannya ini does di sini artinya melakukannya. Terjadi kesalahan. Oke, intinya melakukan di sini artinya does. This job, pekerjaan ini. Dan ini merupakan kalimat positif. Oke. Ini merupakan kalimat positif. Jadi he does this job. He does this job. Bagian ini ya. He does this job. Dia laki-laki mengerjakan pekerjaan ini saat ini. Dan saya mengatakan kepada Anda. Oke. He does this job. Dia mengerjakan pekerjaan ini. Dari apa yang saya jelaskan di sini, di situ saya sudah menerangkan bahwa saya menyampaikan kepada Anda tentang biasanya dia mengerjakan pekerjaan ini. Jadi ini makna dari kalimat ini ya. I do this job, he does this job. Jadi suatu kebiasaan yang dia lakukan berarti hanya merupakan sebuah berita saja kepada Anda dan dia tidak sedang melakukannya. Jadi ini makna kata dari he does this job. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Kali ini kita pakai kata kerjanya bermain. I play badminton. Saya bermain bulu tangkis. Nah, kata kerja bentuk pertama ini telah menyatakan atau menerangkan kepada Anda bahwa saya tidak sedang melakukannya. Hanya sebuah berita kepada Anda bahwa saya biasanya bermain bulu tangkis atau badminton. Oke, lanjut. He plays badminton. He plays badminton. Dia laki-laki bermain bulu tangkis. Oke, biasanya hari ini intinya dia bermain bulu tangkis biasanya. Seperti hal apa ya? Kegiatan sehari-harinya lah. Seperti itu ya. Hari ini bisa juga. Jadi lihat di sini ya, saya mengatakan kepada Anda, saya memberitakan kepada Anda bahwa dia seorang laki-laki main bulu tangkis. Jadi penekanannya di sini adalah biasanya. Dan dia tidak sedang melakukannya. Dan saya hanya memberitakan kepada Anda terhadap biasanya subjek atau si dia laki-laki di sini melakukannya hari ini. Oke.